Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan meng-share bagaimana cara meroot ataupun men-unlock STB tipe HG680P guys ya, yang seperti ini, yang versi gig. Oke, seperti apa kelanjutan videonya? Seperti biasa. Audio Jungle. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah STB HG680P yang versi gig, yang untuk tampilannya tuh seperti ini guys ya. Ini juga punya fiber home namun bukan yang IndiHome guys ya. Dan ada next media seperti ini, dan di sini juga muncul tulisan gig ataupun ada tulisan gig. Lalu untuk tampilan belakangnya tuh seperti ini guys ya. Putih guys ya. Oke, seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke untuk mengerut ataupun men-unlock STB ini, kalian harus mempunyai bahan-bahannya dulu. Oke, yang pertama seperti biasa kalian mempunyai ataupun harus mendownload ataupun menginstal software UBT guys ya. Dan di sini langsung saja buka UBT-nya. Nah, seperti ini ya, saya menggunakan UBT tool yang versi 2.1.7.0 guys ya, seperti itu. Oke. Lalu download firmware HG-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Kalian bisa download firmware ini gratis tanpa donasi seperti itu, dan juga tanpa password guys ya. Nah, ini untuk zip-nya ataupun kapasitas filenya itu besarnya itu 2 GB ya, seperti itu. Kalian bisa download link yang ada di kolom deskripsi guys ya. Oke, untuk memastikan ini masih original sistemnya atau tidak, kita langsung uji coba guys ya, seperti itu. Oke, di sini saya matikan dulu untuk recordnya. Dan di sini langsung kita colokkan adaptor ya. Nah, ini adaptor kita colokkan. Nah, ini sudah hidup guys ya. Sudah menyala semua untuk lampu indikatornya. Langsung kita colokkan juga HDMI-nya guys. Oke, bentar guys ya. Di sini guys ya. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Kita cek guys ya. Dan seperti ini tampilannya guys ya. Gig by Indosat Ooredoo. Nah, ini berarti masih firmware original bawaan dari gig. Oke, ini sudah pasti guys ya. Kita lanjut untuk merootnya. Untuk caranya itu sangat mudah. Kalian pastikan ya seperti ini step by stepnya. Oke, ini kita copot saja dulu. Oke, langsung kita buka UBT, lalu kita klik file di pojok kanan, pojok kiri atas tulisan file, lalu pilih import image seperti itu. Dan karena di sini langsung ya menuju ke folder yang ada firmware HG680P yang firmware ROG guys ya. Jadi kalian jika sudah download lalu ekstrak, nanti untuk ini kalian arahkan ke folder firmware-nya seperti itu. Lalu kita pilih di sini firmware-nya seperti ini ya, untuk formatnya itu IMG guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik open. Dan ini sudah memproses import filenya ataupun firmware
HG di sini ke UBT guys. Jadi berapa lama untuk ini prosesnya itu tergantung PC kalian guys ya. Semakin besar RAM-nya, kemungkinan besar semakin cepat untuk importnya seperti ini. Nah, ini sudah terimport. Lalu di sini untuk Eraser bootloader kalian harus non checklist. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini guys ya. Kalian harus non checklist. Lalu di sini kita klik start. Nah, ini sudah. Ini tinggal kalian colokkan STB ini ke PC ataupun laptop kita guys ya. Sebelum itu kita harus menyiapkan sebuah kabel USB male to male dulu guys. Oke. Bentar guys ya, saya siapkan dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan ini guys ya. USB male to male, kalian bisa beli yang pendek saja guys ya, nggak usah yang terlalu panjang seperti punya saya, ini ribet. Lalu kita colokkan ke laptop. Nah, di sini kita harus colokkan ke USB 1 guys ya, yang ini guys ya. Oke, dengan berbarengan dengan adaptor guys ya, kita colokkan. Atau biar lebih mudah, ini kita jangan hidupkan seperti ini, kita hidupkan dulu ini guys ya. Nah, ini kita hidupkan dulu seperti ini, lalu ini kita colok. Atau sebaliknya, ini kita colok dulu ke sini, lalu ini kita colokkan adaptor, lalu kita hidupkan. Maka di sana akan otomatis masuk guys. Oh, kok nggak masuk guys ya. Oke, kita coba berbarengan. Biasanya langsung masuk guys ya. Nah, langsung masukkan seperti itu. Terkadang untuk STB yang versi IndiHome saya gunakan cara barusan itu juga langsung ke detect guys, tapi nggak tahu kenapa yang ini nggak mau ke detect. Jadi seperti itu. Dan jika prosesnya itu batal di 11% ataupun di 12% error, itu ada 3 kemungkinan dari pengalaman saya. Yang pertama, untuk firmware-nya itu tidak cocok guys ya di STB kita. Lalu yang kedua, kemungkinan besar MMC di STB kita itu sudah mulai melemah seperti itu. Dan yang ketiga, itu biasanya bootloader di STB kita itu sudah hilang seperti itu guys. Jadi kita harus menginstal ulang bootloader tipe HG seperti itu guys ya. Atau jika lebih simpelnya itu, kalian install lagi bootloadernya, lalu kalian install lagi firmware original dari STB HG. Lalu boleh kalian install firmware yang ROG dan semacamnya seperti itu guys ya. Oke, di sini untuk prosesnya sudah selesai guys ya. Teman-teman bisa perhatikan 100% burning sukses. Nah, ini sudah bisa guys ya. Lalu kita stop saja. Nah, seperti itu. Dan kita copot saja ini USB-nya, dan juga untuk adaptornya gak usah kita copot, kita matikan dulu. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, ini akan booting ke firmware yang terbaru guys ya. Ini biasanya untuk firmware ROG seperti ini itu sekitar 5-10 menit untuk bootingnya guys ya. Oke, jadi agak lama.
Jadi selagi menunggu booting kalian bisa kopian, rokokan dan semacamnya guys ya, bawa santai. Oke. Jadi kita langsung cek saja. Ini langsung ini langsung saya colokkan ke komputer guys ya, ataupun ke laptop saya ini biar kedetek. Nah, ini sudah guys ya. Oke. Di sini saya matikan recordnya dulu. Kita klik HDMI. Nah, seperti ini guys ya untuk bootingnya. Ini akan sekitar 1 sampai 5 menit atau sampai 10 menit paling lama guys. Jika melebihi dari itu, kemungkinan besar MMC kalian sudah lemah, ataupun MMC laptop STB kita sudah lemah, atau firmware ini kurang cocok untuk STB kalian. Seperti jadi selagi kita menunggu STB kita masih booting, nah di sini saya siapkan satu buah SD card ataupun memori guys ya. Di sini kapasitasnya itu 8 GB. Di sini saya akan merubah ataupun memburning firmware OpenWRT di SD card ini guys ya, untuk STB gig yang barusan. Oke, di sini saya sudah siapkan satu buah card reader ini guys ya, sudah saya siapkan dan saya langsung burning saja di laptop. Oke, kita colokkan. Nah, ini sudah masuk. Ini kosong guys ya, ini kapasitasnya itu 8 GB. Dan seperti biasa sebelum kita burning, kita format dulu. Nanti biar firmware OpenWRT nya itu tidak ada trouble ya, karena sisa firmware yang sebelumnya. Oke, jika sudah, langsung kita buka software Balena Etcher, ataupun kalian bisa menggunakan Rufus seperti itu guys ya. Kalian tinggal pilih mana yang kalian lebih mudah seperti itu. Oke, di sini kita klik flash from file. Nah, di sini saya menggunakan firmware-nya Rere STB saja yang LE16. Lalu select, di sini kita pilih SD card-nya, lalu kita flash. Nah, seperti itu sambil menunggu STB-nya masih booting guys ya. Seperti Nah, oke, di sini sudah selesai prosesnya guys ya, seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa X saja. Oke, seperti itu. Lalu kalian bisa copot saja untuk SD card-nya. Dan untuk memastikan kalian buka foldernya, dan di sini sudah hilang guys ya. Ini berarti sudah terinstall booting. Kalau nggak percaya, kita copot dulu, kita pasang lagi. Nah, itu minta format, berarti ini sudah terburning firmware OpenWRT guys ya. Nah, seperti itu. Nanti namanya menjadi boot seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita copot saja. Lalu kita cek untuk STB-nya apakah sudah selesai bootingnya. Oke, kita stop dulu untuk recordnya. Nah, di sini kita coba cek. Nah, ini sudah selesai guys ya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita pilih next. Kita next lagi, kita next lagi, dan next lagi. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan awalnya guys. Lalu kita bisa pilih yang APPS. Nah, ini aplikasi yang sudah terinstall di STB ini guys ya. Lumayan banyak guys ya. Oke saja.
Oke, ini ada yang tidak berjalan aplikasinya guys ya. Nah, ini biar enak kita matikan lagi, biar ke refresh lagi, kita hidupkan kembali. Nah, seperti ini guys ya. Kita tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai untuk bootingnya lagi. Kita cek lagi di apps. Nah, seperti ini guys ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita pasang SD card di sini guys ya. Kita pasangkan SD cardnya, kita copot dari sini, kita copot, lalu kita pasangkan ke sini guys ya, ke sini. Oke, semoga kelihatan guys ya. Ini kita pasangkan. Nah, seperti ini sampai berbunyi kayak barusan. Nah, jika sudah, ini kita harus isi bootnya guys ya, U-boot binnya dulu. Saya sudah ada U-boot binnya di flash disk di sini. Kita colokkan di sini guys ya. Nah, biar lebih mudah, kita colokkan keyboard guys ya. Kalau pakai remote itu terlalu lama nanti guys. Nah, ini kita colokkan pakai keyboard. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai guys ya, sudah jadi. Langsung saya gunakan pakai remote saja. Oke, seperti itu. Kita cari yang terminal emulator. Nah, ini guys ya, kita klik. Nah, seperti itu. Oke, saya taruh dulu untuk STB nya. Nah, oke, saya zoom saja guys ya, semoga jelas kelihatan. Jika kalian yang masih belum tahu untuk kata perintahnya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya guys. Oke, bentar. Semoga kelihatan. Aduh. Oke. Nah, seperti itu. Kita ketik su. Nah, di sini kita pilih yang grand. Aduh, telat guys ya. Kita ketik su lagi. Nah, kita pilih yang grand seperti ini. Nah, ini sudah terizinkan. Kita scroll ke belakang ya. Nah, seperti itu. Semoga kelihatan jelas guys ya. Oke. Untuk perintahnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Lalu di sini kita klik city SD card download. Lalu di sini if you. Sorry guys ya, saya lupa memasang U-boot binnya guys. Saya lupa, sorry. Ini kita harus pindah dulu U-boot binnya. Kita harus paste di sini guys. Bentar, kita cari aplikasi.
kita pakai, bentar guys ya. Nah ini ya, ada di pojok as file biar lebih mudah. Oke, kita cari, kita pilih lokal, lalu kita pilih yang ini guys ya, open. Ini kalau pakai remote kesulitan guys, kita harus pakai mouse dan keyboardnya kita buka saja. Kita ganti pakai mouse dulu. Nah ini kita cari U-boot bin. Nah di sini, oke, seperti ini guys ya. Kita ini tekan U-boot binnya, ini kita tekan, lalu klik copy, lalu kita klik folder download, lalu kita paste. Nah seperti itu, ini sudah. Langsung kita kembali, dan untuk flash disknya kita bisa copot lagi, lalu kita bisa memasang keyboardnya lagi guys. Oke, nah kita buka terminal emulatornya lagi, kita ketik, oke, mana guys, nah U-boot bin off. Nah jika sudah muncul tulisan in dan out, berarti kita sudah sukses menyinkronkan ataupun mengaktifkan booting SD card ataupun booting OpenWRT kita. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa ketik reboot spasi update. Nah ini sudah secara otomatis. Oke, nah ini kita tunggu. Ini sedang proses booting ke OpenWRT guys ya, dari SD card kita. Nah jika sudah seperti ini, berarti SD card kita sudah tersinkron ke STB dan OpenWRT nya itu sudah aktif di STB gig yang barusan guys ya. Lalu untuk cara pengecekannya, kalian bisa colokkan kabelan yang langsung ke PC kita guys. Oke, langsung ke PC kita. Oke, bentar, ini saya matikan dulu. Kita copot dulu untuk mouse dan keyboardnya karena sudah tidak diperlukan lagi guys ya. Oke, bentar. Lalu kita X saja di sini. Oke. Nah, ini kita ke belakang saja guys ya. Nah, ini saya record lagi. Oke. Lalu kita cek di sini di WiFi. Nah, di sini saya disconnect saja. Oke, di sini saya tidak terhubung ke yang mana saja guys ya. Saya tidak terhubung ke SSID atau WiFi yang mana saja. Oke, lalu kita colokkan kabelan ini yang sudah saya hubungkan ke laptop saya. Oke. Nah, seperti itu guys ya. Ataupun kalian bisa langsung colokan ini, kabelan ini ke router ya, ke router kalian. Jika kalian tidak ada PC seperti itu. Lalu kita klik yes di sini. Nah, oke. Oke, kita ketikkan IP-nya 192.168.1.1. Dan teman-teman bisa perhatikan ini sudah sukses guys ya.
Nah, seperti itu guys untuk tutorialnya. Nah, ini Rere STB dan ini berhasil guys ya. Dan untuk temperaturnya karena barusan kita dalam proses root dan semacamnya, ini pasti tinggi guys karena panas guys ya. CPU-nya bekerja keras untuk booting. Seperti itu. Ini 68 Celcius ya untuk STB-nya. Oke. Mungkin cukup sekian guys ya untuk video kali ini. Semoga kalian sudah paham. Dan jika ada yang tanya, Bang, bagaimana cara menggunakan ataupun firmware OpenWRT yang WiFi on di STB-HG. Nah, kalian tinggal cari saja guys firmware OpenWRT yang jelas-jelas WiFi-nya tuh on seperti itu. Namun rekomendasi dari saya, kalian usahakan menggunakan router ataupun akses point tambahan ya seperti router dan semacamnya. Karena jika kalian mengandalkan dari WiFi STB ini, itu biasanya akan kewalahan untuk jangka panjang guys ya, seperti itu. Namun jika kalian cuma pemakaian sebentar-sebentar, itu nggak akan masalah menggunakan WiFi on dari STB. Namun jika untuk digunakan 24 jam menggunakan WiFi on dari di sini STB, itu kurang bagus. Biasanya akan sedikit ada trouble jika penggunaannya sudah lama sampai 5 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Seperti itu pengalaman dari saya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike guys ya.